Kan kemarin kan aku sudah jadi usir kuda lah, sekarang bantu Pak Tukang bawa batu guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yawma tarjufur radifah tasbahar radifah qulubu yawma idhin wadifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafira idza kunna idzaman nakhira qalu tilka idzan qarratun khasirah fa inna ma hiya zajratun wahidah fa idahum bis-sahirah hal ataka haditsu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha farahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa thumma adbara yas'a fa asyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa akhadahumullahu naqala al-akhirati wal ula inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha antum ashaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha wal ardu ba'da dzalika dahaha wal ardu ba'da dzalika dahaha arja milhamaha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tamatul kubra yawma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara wa amma man tagha wa azarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Jazakallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel Insinyur Jabal Channel. Guys, tadi itu aku baru hafalan surat An-Nazi'at. Nah itu belum selesai guys ya. Jadi insya Allah konten selanjutnya aku selesaikan guys. Nah
kali ini kan kemarin kan aku sudah bercerita tentang Abu Bakar khalifah yang pertama. Sekarang Umar bin Khattab khalifah yang kedua, guys. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu sedikit tentang Umar bin Khattab ya, guys ya. Sebelum masuk ke ceritanya. Umar itu sosok pemimpin teladan yang mengerti kepentingan rakyatnya, guys. Walaupun Umar bin Khattab itu hidupnya sederhana, guys, tapi peduli sama rakyatnya gitu. Nah, pada suatu malam sudah menjadi kebiasaan bahwa Khalifah Umar bin Khattab berkeliling mengunjungi rumah-rumah rakyatnya secara dekat, guys. Jadi keliling Umar bin Khattab malam hari. Lah, di situ Umar bin Khattab mendengar ada suara tangisan anak kecil, guys. Nah, Umar bin Khattab menuju ke gubuk kecil yang ada suara anak nangisnya itu. Ternyata karena lapar nangisnya, guys. Lah, ibunya itu sudah berusaha menenangkan anaknya tapi tetap aja nangis. Kenapa? Karena lapar. Ibunya itu masak tapi masak batu, guys. Makanya nggak mateng-mateng. Itulah Umar bin Khattab itu kasihan, guys. Jadi Umar bin Khattab langsung membawa karung yang isinya makanan, dibawa sendiri dan dikasihkan ke ibu itu dan keluarganya. Ibu itu langsung bersyukur dan berterima kasih kepada Umar. Yaitu, guys, kepeduliannya kafilah Umar bin Khattab. Yuk, guys, kita masuk ke kekhalifahan kedua Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu lahir di Mekah tahun 584 Masehi, guys. 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama lengkapnya Umar siapa, guys? Ini aku sambil baca ya, guys ya. Soalnya nggak boleh salah sebutkan nama khalifah. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Abdul Uzza. Ayahnya itu bernama Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Sedangkan ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Nah, beliau berasal dari Beliau berasal dari Bani Adi suku Quraisy. Silsilahnya bertemu Nabi SAW pada kakek yang bernama Murrah bin Ha'ab, guys. Nah, kalian tahu nggak, guys? Beliau itu memiliki banyak gelar. Apa saja, guys? Yang pertama, Al-Faruq, berani dan tegas membenarkan yang hak dan yang batil. Yang kedua, Asadullah, singa Allah, guys. Keberanian dan dalam berperang membela agama Allah. Abu Hafiz, ahli dalam berkomunikasi dan berpidato. Mantap, guys. Yang selanjutnya, Khalifati Rasulillah, artinya pemimpin pengganti Rasulullah. Selanjutnya, Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Itu ya gelarnya Umar bin Khattab. Mantap, guys, banyak, guys. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam itu tergolong pemuda yang berkarakter keras, pemberani, sering menyakiti sahabat Nabi Muhammad SAW, guys, dan peminum khamr. Khamr itu apa, guys? Khamr itu yang menurut aku baca itu khamr minuman keras ya, guys ya. Kita nggak boleh, guys, sebagai muslim nggak boleh, haram. Sampai membunuh putrinya sendiri karena takut dihina, guys. Kan zaman dulu itu kalau punya anak perempuan kan dikubur hidup-hidup, guys. Karena malu, guys, punya anak perempuan, guys. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ketika ada perempuan yang melahirkan anak perempuan, itu harus dijaga dan dirawat hidup-hidup dan diajarkan agama yang baik, guys. Itu. Dan pernah ada keinginan membunuh Nabi Muhammad dan para sahabatnya loh, Umar bin Khattab itu. Nah, suatu ketika ada keinginan yang kuat banget dalam benaknya Umar bin Khattab untuk membunuh Nabi Muhammad. Nah, maka diambil sebuah pedang dan langsung Umar bin Khattab menuju ke rumahnya Nabi Muhammad. Pas di perjalanan
dia bertemu dengan orang yang bernama Nu'aim bin Abdullah dan diberitahukan bahwa adiknya itu sudah masuk Islam guys. Adiknya siapa? Fatimah ya guys ya. Nah itu langsung Umar bin Khattab berbalik arah ke rumahnya Fatimah untuk memberi pelajaran bila perlu dibunuh agar kembali ke agama nenek moyangnya guys, yaitu menyembah berhala. Nah lebih lengkapnya tonton videoku berapa bulan yang lalu ya guys ya, aku sudah pernah upload itu. Nah pas sudah di depan pintunya adiknya Umar bin Khattab itu, Umar bin Khattab mendengar suara ngajinya adiknya Umar bin Khattab, yaitu Fatimah binti Khattab bersama suaminya Said bin Zaid guys. Lah itu belajar mengaji dibimbing oleh Mus'ab bin Umair membaca surat Taha ayat 1 sampai 8. Nah Umar bin Khattab itu mendengar bacaannya dan bergetar guys. Itu langsung ke rumahnya Nabi Muhammad, bukan ke rumahnya Umar bin Khattab yang berada di depan pintu adiknya, rumah adiknya itu bergetar guys, gemeteran. Maka beliau mendatangi Nabi Muhammad di rumah Al-Arkam bin Abil Arkam Dalul Arkam guys, menyatakan masuk Islam langsung itu karena mendengar suara ngajinya adiknya guys. Darul Al-Arkam adalah tempat Nabi Muhammad membina para sahabat dalam belajar agama secara sembunyi-sembunyi kan. Lah, dia itu masuk Islam pada tahun 6 dari kenabian, dan dengan masuknya dalam Islam maka bertambahlah kekuatan Islam guys. Nah, hal ini tidak mengherankan apabila ia terkenal sebagai sang pemberani dan pahlawan dalam memperjuangkan kebenaran. Sehingga masuknya ke dalam agama Islam tidak disembunyi-sembunyikan guys, karena dia percaya bahwa tidak seorang pun di antara orang Quraisy yang berani menentangnya, karena Umar bin Khattab itu berani dan tegas. Zaman Umar bin Khattab diwarnai dengan peperangan pembebasan negeri-negeri, perkembangan daulat Islam, serta penerapan peraturan-peraturan dalam suatu pemerintahan guys. Nah gitu guys, Umar bin Khattab. Silakan kalian gabungkan videoku yang ini dan videoku yang ini guys. Insya Allah kalian bisa paham kekhalifahan Umar bin Khattab. Oke guys, segitu saja ya aku berbagi cerita kekhalifahan Umar bin Khattab kepada kalian. Mohon maaf guys, aku nggak bisa banyak-banyak soalnya aku masih kelas 5. Mohon maaf ya guys ya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.